sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti webinar ini. Jadi kami di OJK Institute sebagai salah satu bagian daripada organisasi OJK memang bertanggung jawab pada dua hal. Yang pertama pada pengembangan riset, terus yang kedua pengembangan sumber daya manusia untuk industri jasa keuangan. Bukan untuk OJK ya Pak, tapi untuk industri jasa keuangan. Jadi apa yang menjadi pembicaraan Bapak Ibu pada siang ini adalah bagian daripada concern kami juga. Kami juga melihat bahwa dampak daripada revolusi industri ya yang ada di halaman berikutnya itu memang sangat besar sekali ya, tapi sudah disinggung banyak oleh Pak Mirsa ya, jadi kita sudah mohon bisa dilanjutkan di halaman berikutnya Bu. Memang digitalisasi ini sudah memberikan dampak yang luar biasa Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 ini begitu cepat. Cuman kita bisa melihat di sini kualitas manusia itu semakin sempurna, semakin bagus, sehingga dari revolusi industri ketiga ke empat itu semakin cepat ya Pak. Hanya butuh sekitar waktu 30-40 tahun saja gitu, dibandingkan periode revolusi industri sebelumnya. Kemudian di halaman berikutnya, kami juga ingin meng-quote apa yang sudah dikatakan oleh nama besar dari Jeff Bezos maupun Bill Gates ya. Karena ini penting sekali buat kita semua, bahwa Jeff Bezos itu mengatakan digital transformasi, transformasi digital itu tidak bisa ditinggalkan sekali ya. Jadi suatu keharusan sekarang bagi semua perusahaan untuk melakukan strategi ke arah transformasi digital ya. Jadi ini suatu keharusan, begitu juga dengan Bill Gates, bahkan dengan jelas dia mengatakan dalam 5 tahun ke depan, ini hanya ada 2 perusahaan yang berbasis internet maupun yang tidak. Ya kita tahu sendiri ya, nanti dampaknya tidak berbasis internet seperti apa. Kemudian di halaman berikutnya kita juga bisa melihat Pak, teknologi menggantikan peran ini sangat besar sekali ya. Jadi kami lihat di perbankan sendiri maupun industri keuangan ini penerapan daripada augmented reality, machine learning, blockchain, artificial intelligence, big data dan segala macam itu memang sangat luas dan sudah mulai diaplikasikan kepada teman-teman. Jadi ini memang pengaruhnya cukup besar dan kita bisa melihat juga di halaman berikutnya bagaimana dampak dari gelombang digitalisasi itu di seluruh sektor ya, bukan hanya di sektor jasa keuangan, tapi juga di sektor-sektor lain. Sehingga tidaklah berlebihan apabila kita mengatakan bahwa era sekarang itu adalah era digital economy ya. Istilah digital economy memang pertama kali diutarakan oleh Don Tapscott ya dalam bukunya ya, saya lupa tahun berapa, tapi orang pertama yang mengatakan digital economy adalah Don Tapscott ya, ada bukunya tersendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana gelombang digitalisasi itu sudah bisa kita lihat di seluruh sektor dan tidak bisa kita tahan kembali. Di halaman berikutnya kami juga bisa menyampaikan bahwa di industri perbankan maupun keuangan sendiri, digitalisasi juga sudah menjadi keharusan ya, dan sekarang sudah berjalan ya. Mungkin nanti Pak Batara Sianturi, Ibu Ajani maupun Pak Ongki bisa bercerita banyak ya, bagaimana best practices daripada digitalisasi di sektor jasa keuangan khususnya di perbankan maupun di industri keuangan non-bank. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan di halaman berikutnya. Di sini kita melihat bahwa transformasi digital itu memberikan manfaat yang begitu besar buat industri jasa keuangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam mekanisme dan proses kerja ya, sehingga pelayanan terhadap konsumen jadi lebih cepat maupun lebih nyaman, dan kita bisa melihat nantinya unit cost untuk produksi jasa maupun barang itu akan jadi lebih murah gitu kan. Dan yang kedua juga memperluas financial access buat masyarakat. Jadi financial inclusion itu sangat terbantu sekali dengan dana digitalisasi ini ya, terutama untuk masyarakat yang selama ini belum bisa melakukan akses terhadap industri keuangan. Sehingga pada akhirnya juga transformasi digital ini juga memberikan mempermudah mekanisme maupun proses kerja dan mengurangi human error maupun fraud. Kami izin lanjutkan Pak Mirsa ke halaman berikutnya. Jadi kami di OJK Institute sendiri juga melihat bahwa industri keuangan adalah suatu ekosistem yang besar. Dan Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa Ketua OJK pada bulan Januari kemarin dalam Financial Executive Guidelines juga sudah meluncurkan apa yang disebut dengan Master Plan sektor jasa keuangan selama 5 tahun ke depan ya, di mana kita sudah meliput empat-empatnya. Bagaimana kita dalam membangun ekosistem keuangan digital itu memang ada 4 unsur yang memang harus kita lihat. Pertama adalah pengembangan infrastruktur, yang kedua adalah tersedianya kebijakan dan regulasi yang tepat. Dan sekarang pun teman-teman di OJK sudah
sedang mengembangkan apa yang disebut dengan subtech maupun regtech, supervisory technology maupun regulatory technology. Jadi bukan hanya kita bicara digitech, fintech, tapi kita juga bicara subtech maupun regtech, dan juga harus terkait dengan literasi keuangan digital. Karena bagaimanapun juga literasi keuangan digital juga sangat perlu, apalagi buat mereka yang baru pertama kali menggunakan teknologi digital dalam industri jasa keuangan. Dan yang keempat, ini adalah bagian yang juga sangat penting bagi kami, bagaimana menyiapkan talent digital yang memang harus kita siapkan dari sekarang. Kalau kami boleh lanjutkan, Pak, di halaman berikutnya, kami ingin menyampaikan bahwa antisipasi terhadap job losses maupun job opportunities ya, karena pengaruh transformasi digital ini memang sudah harus kita deteksi dari sekarang ya. Sehingga mau tidak mau kami di OJK Institute sudah bicara banyak dengan teman-teman industri ya. Kami sudah bicara banyak dengan hampir semua asosiasi, baik asosiasi kelembagaan maupun asosiasi profesi ya. Kira-kira apa yang akan hilang pekerjaan nanti maupun apa yang akan muncul gitu ya. Di sini ada beberapa gambaran yang pernah kami sampaikan dan juga dari hasil diskusi ini mungkin nanti di beberapa tempat di bank maupun di lembaga keuangan lainnya itu ada beberapa pekerjaan hilang seperti customer service, kasir, data entry operator, satpam, resepsionis maupun telemarketing ya, digantikan oleh artificial intelligence dan lain-lain. Namun kita juga optimis Pak, bahwa digitalisasi itu bukan hanya menghilangkan beberapa pekerjaan lama yang sifatnya konvensional maupun tradisional, tapi juga akan menciptakan beberapa pekerjaan baru yang ini memang harus kita siapkan dari sekarang. Misalnya kita perlu sekarang ini analis big data, programmer untuk big data misalnya. Bagaimana kita menciptakan augmented reality ya, atau virtual reality tanpa adanya programmer atau sistem analis misalnya. Dan kita juga melihat sekarang cyber attack itu begitu kerasnya sekarang ini. Bahkan tahun 2020 kemarin, orang mengatakan tahun 2020 adalah tahun pandemi COVID. Tapi bagi orang IT mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun cyber attack yang paling keras dalam abad ke-21 ini. Jadi kita melihat ke depan memang kita perlukan cyber security analyst, cyber security programmer, cyber security manager, dan sebagainya. Begitu juga untuk artificial intelligence, untuk AI ini kita juga perlu programmer, maupun programmer untuk blockchain, maupun untuk big data programmer, dan lain-lain. Ini hanya sebagian saja Bapak Ibu sebagai gambaran. Jadi di satu sisi kita akan kehilangan beberapa pekerjaan yang selama ini kita menjadi tulang punggung bank maupun industri keuangan, tapi di sisi lain kita juga siap bahwa ada pekerjaan baru yang menyambut mereka. Inilah yang harus kita siapkan. Lanjut di halaman berikutnya. Dari hasil riset kami pada tahun 2020 kemarin, OJK Institute sudah melakukan 3 topik riset yang terkait dengan talenta digital. Jadi pengembangan SDM digital ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hasil riset kemarin dari OJK Institute ya. Hasil riset ini juga bekerja sama dengan teman-teman industri maupun beberapa pakar dari World Bank, dari Microsoft dan lain-lain. Yang pertama adalah sekarang ini pendekatan dunia kerja harus pada perspektif talent digital. Karena kami melihat bahwa shortages terhadap talent digital ini memang harus segera ditutup ya gap-nya. Karena tanpa adanya training, tanpa adanya kesiapan, mungkin gap kebutuhan talenta digital ini kita akan mengalami shortages yang semakin lama akan semakin besar. Mungkin Pak Ongki nanti bisa sadar ya, atau Pak bisa melihat lebih dalam maupun Pak Batara Sianturi. Kemudian kita juga perlu melakukan upscaling Pak, peningkatan kompetensi daripada existing SDM yang ada sekarang. Mungkin kalau kita PHK terlalu mahal, kita PHK juga terlalu mahal, mungkin kita perlu bisa melakukan upgrading skill-nya maupun upscaling sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan menjabat pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya memang belum pernah mereka lakukan. Dan kita juga berusaha Pak bekerja sama dengan teman-teman industri maupun dunia akademi ya. Jadi kami mengatakan bahwa pendekatan triple helix ya atau ABG yang biasa disebut dengan ABG, academician, business maupun government ini kita terus lakukan ya. Jadi kami G ya, government dalam hal ini otoritas, kemudian academician sudah kita ajak juga, dan juga bisnis dalam ini teman-teman asosiasi industri ya. Bagaimana kita melakukan link and match antara kurikulum yang ada di pendidikan dengan nantinya lapangan kerja. Dan kami pun juga sudah menyusun roadmap mengenai strategi pengembangan digital talent yang nanti akan kami sampaikan di belakang.
serta bagaimana memetakan kebutuhan digital talent pada industri jasa keuangan. Mohon dilanjutkan kembali, Bu. Ini Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung bahwa di awal tahun 2021 kemarin, Bapak Wimbo Santoso, Ketua OJK sudah meluncing MPS DKI, Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia ya, untuk 5 tahun ke depan. Memang ada 3 pilar. Pilar pertama, kedua, namun yang paling penting buat kita pada pembahasan hari ini adalah pilar yang ketiga, yaitu akselerasi transformasi digital. Bagaimana kita mengakselerate, mempercepat transformasi digital tanpa didukung dengan peningkatan kapasitas maupun kualitas SDM di sektor jasa keuangan. Inilah yang menjadi concern kami. Dan tentunya inilah yang menjadi tugas kami di OJK Institute bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, bagaimana kami bisa membantu bahwa talenta digital ini bisa kita tingkatkan. Dan sebagai perwujudan daripada pilar 3 ini, kami bisa lanjutkan di halaman berikutnya, yang merupakan halaman terakhir. Kami sudah menyusun cetak biru pengembangan SDM OJK. Cetak biru ini sudah kami susun, dan mohon maaf, di sebelah kanan itu ada gambar rumah, tapi masih kosong isinya, karena saya belum berani menyampaikan, karena dalam beberapa waktu ke depan ini, dalam waktu depan, jadi mohon maaf Pak Mirsa, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada visi misi maupun program kerjanya apa. Jadi blueprint sudah siap di launching, sudah disetujui dan tinggal di launching saja, hanya masalah waktu saja. Dengan adanya blueprint maupun cetak biru pengembangan SDM di sektor jasa keuangan ini, nantinya teman-teman baik itu di sektor industri, baik itu di sektor pendidikan maupun government agencies lainnya, sudah memiliki arahan maupun pedoman, kira-kira kemana SDM kita akan dibawa, dan tujuannya untuk apa. Sebagai hasil sindikasi dengan semua asosiasi, termasuk di sini dari Probina juga, semua program-program dari milik asosiasi sudah masuk di sini. Jadi semua program dari teman-teman di industri jasa keuangan, apakah itu milik asosiasi, milik kelembagaan maupun profesi, sudah tercover semuanya di sini untuk 5 tahun ke depan. Sehingga nantinya kita tinggal melaksanakan dan juga mengevaluasi dan melihat hasilnya dalam jangka panjang seperti apa. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada OJK, khususnya OJK Institute, untuk memberikan gambaran bagaimana kami sangat concern terhadap pengembangan SDM di industri jasa keuangan untuk jangka panjang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.